Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Windy Laksono tentunya dalam video pembahasan seputar dunia matematik ya. Kali ini kita belajar tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Nah, bab penggunaan turunan fungsi trigonometri ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya ya, yaitu turunan fungsi trigonometri ya. Kalau di bab sebelumnya kita mengupas tuntas tentang latihan-latihan soal turunan fungsi trigonometri. Kali ini tentang penggunaannya ya. Penggunaan atau aplikasi turunan fungsi trigonometri salah satu diantaranya adalah mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi ya. Tentunya fungsi trigonometri. Baik, kita coba amati grafik fungsi Y sama dengan sin T di bawah ini. Nah, dari grafik ini ya, kelihatan kalau misalkan di atas puncak ini dia adalah nilai maksimumnya ya. Ini nilai maksimumnya, lalu di bawah ini dia nilai minimumnya. Artinya ketika kita mendapatkan suatu fungsi trigonometri Y sama dengan sin T dan menggambar grafiknya, kita di sini bisa mengetahui secara langsung gitu nilai maksimumnya berapa di sini nilai maksimumnya 1 ya. Lalu untuk nilai minimumnya sama dengan di sini min 1 ya. Di sini nilai maksimumnya dia 1 dicapai ketika nilai X-nya sama dengan pi per 2 ya. Lalu nilai minimumnya min 1 dicapai ketika nilai X-nya dia 3 per 2 pi. Lalu apa sih hubungannya dengan turunan fungsi trigonometri? Nah, kita bisa mencari nilai maksimum minimum ya menggunakan turunan fungsi trigonometri. Oke. Kita ke contoh soal nomor 1 ya. Di sini tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) sama dengan sin x. Ini nggak beda ya, cuman di sini dia y sama dengan sin t, di sini saya pakai f(x) sama dengan sin x. Pada selang D itu maksudnya daerah ya, intervalnya dari 0 sampai 2 pi. Ya, ini kalau misalkan ada kurung siku ya, kurung buka, kurung tutup yang berbentuk siku itu dia maksudnya intervalnya dari 0, X-nya dari 0 sampai 2 pi ya. Karena di sini dia soalnya berbentuk sudutnya radian, nanti jawabannya juga kita pakai yang radian gitu ya. Oke, kita bisa mencari nilai maksimum dan minimum akan kita dapat ketika f aksen x sama dengan 0 atau turunan dari fungsi f(x) sama dengan 0 ya. Jadi kita harus menurunkan fungsi ini dulu, oke? Di sini kita bikin penyelesaian ya. Karena untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum, kita harus menurunkan fungsinya. Artinya, f aksen x-nya harus sama dengan 0 ya. Karena di sini fungsi f(x)-nya itu dia sin x ya, maka apa jadinya? F aksen x-nya sama dengan turunannya sin x berapa? Cos x. Cos x-nya harus sama dengan 0. Nah, lalu kita cari nilai x yang memungkinkan nih ketika cos X sama dengan 0, kira-kira X-nya berapa aja ya, atau nilai cos berapa aja yang dia hasilnya 0. Nah, kalau misalkan kamu lupa untuk nilai perbandingan trigonometri, kamu bisa pakai ini ya, cara cepat untuk ingatnya ya, 0, 1, 0, terus 1, 0, TD, terus di sini 0, min 1, 0, lalu min 1, 0 TD, di sini balik lagi 0, 1, 0. Apa sih ini? Ini sin, cos, tan ya. Ini untuk yang sudut-sudut yang istimewa yang dia nilai perbandingannya itu 0, 1, min 1 gitu ya. Di sini untuk nilai sin 0 derajat, di sini untuk 90 derajat, atau kalau dalam radian berarti pi per 2 ya. Terus di sini 180 atau pi, lalu di sini 270, ini balik lagi 360. Jadi kalau misalkan kalian lupa ya, kalau misalkan kalian ujian kan nggak mungkin dong buka handphone gitu, kalian harus bisa mengaplikasikan, mengingat nilai-nilainya dari sini ya. Nah, untuk nilai cos X yang hasilnya 0, yang bernilai 0, untuk cos dia ada di berapa nih? Cos 90 derajat dan juga cos 270 derajat ya. Namun karena dia di sini daerahnya berbentuk radian, jadi kamu ubah untuk 90 derajat berarti pi per 2 ya. Pi per 2, lalu untuk yang 270 derajat dia 3 per 2 pi ya. Oke. Nah,
kita substitusikan nilai X ini ke fungsi fx ya. Untuk X sama dengan pi per 2, kita masukkan ke fungsi fx-nya. Maka fx sama dengan sin X kan tadi di sini, X-nya kita ganti pi per 2. Jadi sin pi per 2. Sin pi per 2 berapa ya? Di sini pi per 2 kan 90 ya. Sin pi per 2 nilainya 1. Lalu untuk X sama dengan 3 per 2 pi, maka fx-nya sama dengan sin 3 per 2 pi ya. Sin 3 per 2 pi, di sini sin 270 derajat berapa nilainya? Min 1. Jadi ini untuk yang satu dia nilai maksimum, yang ini dia nilai minimum ya. Jadi untuk fungsi fx sama dengan sin x mempunyai nilai maksimumnya 1, lalu nilai minimumnya dia min 1 ya. Sebenarnya kalau misalkan dari soal dia bentuknya simple ya, kamu tinggal lihat koefisien yang di depan sininya aja ya. Ini kan di depan koefisiennya 1 ya, berarti nilai maksimumnya 1, lalu nilai minimumnya min 1. Cuma nanti di sebarang soal dia nggak melulu soalnya yang model simple kayak gini, pasti nanti ada bentuk-bentuk yang lain gitu, yang mana kamu tetap harus menggunakan atau mencari turunan fungsi trigonometri tersebut untuk mendapatkan nilai maksimum dan juga nilai minimumnya. Kita ke contoh soal berikutnya. Sini contoh soal yang kedua, kita mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 2 cos x pada selang atau daerahnya dari 0 sampai 2pi ya. Seperti yang tadi untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu deh di sini fx sama dengan apa di sini 2 cos X ya. Lalu f aksen X-nya untuk mencari nilai maksimum dan minimum, maka turunan fungsi ini dia harus sama dengan 0 ya. Kita cari dulu turunannya. 2 cos X turunannya apa? Cos turunannya min sin ya. Koefisiennya mengikuti. Jadi min 2 sin X sama dengan 0. Nah, di sini masih ada koefisiennya nih, min 2. Kita pindah ruas aja supaya kita dapatkan sin X sama dengan 0 dibagi dengan min 2 berapa? 0. Sampai sini kita cari untuk nilai X yang memenuhi ya, sin X sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi ya, apa aja kita flashback ke yang berikutnya tadi ya. Nah, di sini untuk sin yang nilainya 0 ya, sin 0 derajat, lalu sin 180 derajat, sama 360 derajat ya. Artinya kalau dalam radian ini 0, lalu yang ini pi, dan yang ini 2pi. Oke, berarti nilai X yang memenuhi dia 0, berapa lagi? Pi dan juga 2pi ya. Lalu kita substitusikan ke fungsi fx ini untuk mendapatkan nilai maksimum minimum ya. Untuk x sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan 2 cos x, berarti 2 cos 0. 0 berapa? 1 ya, 1 kali 2, 2. Lalu untuk x-nya sama dengan pi, maka fx-nya sama dengan 2 cos pi. Cos pi berapa tadi cos pi? Kalau kalian lupa nih, boleh lihat lagi nih. Cos 180 derajat berapa? Min 1 ya. Jadi min 1 kali 2 sama dengan min 2. Lalu untuk x-nya sama dengan 2pi, maka fx-nya sama dengan 2 cos 2pi ya. Atau cos 360 derajat kan sama dia kayak cos 0 ya. 1 nilainya. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 2 ini dia nilai maksimum ya, dan min 2 ini dia nilai minimum. Jadi untuk fungsi fx sama dengan 2 cos x punya nilai maksimumnya 2 dan nilai minimumnya min 2 gitu ya. Gampang kan? Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Sini ada tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 5 sin x cos x ya. Daerah intervalnya masih sama dari 0 sampai 2pi. Ya, kita tulis dulu untuk penyelesaiannya. Di sini fx sama dengan 5 sin x cos x ya. Dimana untuk mencari nilai maksimum kita harus mencari turunannya. Turunan fungsi fx-nya harus sama dengan 0. Artinya kita turunkan fungsi yang ini karena di sini dia bentuknya perkalian ya. Maka dia bentuknya jadi uvi-uvi kan ya. Kita ibaratkan di sini punya 5 sin x. Lalu u aksennya berapa? Turunan dari sin cos ya. Koefisiennya ngikut tetap 5 cos x.
lalu Pi-nya di sini cos X, kita tulis cos X, maka Pi aksennya sama dengan turunan dari cos min sin X ya. Kan dia rumusnya UV kan, U aksen V kita tarik yang ininya. Jadi 5 cos X dikali dengan cos X berapa jadinya? 5 cos kuadrat X. Lalu ditambah set, yang ini ketemu ini. Karena ini dia min, jadi dia min ya. Min ketemu terus min. 5 sin X dikali min sin X jadi min 5 sin kuadrat X. Dia harus sama dengan 0. Nah, dari sini dia bisa kamu sederhanakan ya, atau faktorkan. Ini 5-nya kamu keluarkan aja. Jadi 5 dalam kurung di sini cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan 0 ya. Lalu bentuk cos kuadrat X min sin kuadrat X itu kamu bisa ubah jadi rumus sudut rangkap ya. Ini kan rumusnya cos min sin itu dia dari cos 2X ya. Jadi 5 cos 2X. Untuk kalian lupa sudut rangkap, kalian boleh simak video saya tentang sudut rangkap fungsi kosinus ya. Di sini 5 cos 2X sama dengan 0. Karena ada koefisiennya 5, jadi kamu pindah ruas ke sebelah kanan ya. Jadi cos 2X sama dengan 0 dibagi 5 berapa? 0. Nah, untuk mencari nilai X yang memenuhi ya, di sini kalau misalkan cosnya cos X, kamu kan tadi dapat pi per 2 sama 3 per 2 pi ya. Untuk yang 2X, kamu bisa mencari nilainya. Nah, di sini untuk cos 2X sama dengan cos 0 gitu ya. Cos 2X sama dengan berapa yang nilainya 0 tadi? Pi per 2 kan, cos 90 derajat ya. Karena kita pakainya di sini intervalnya 2pi, kan tadi cos yang bernilai 0 kan diantaranya pi per 2. Nah, kamu di sini ada dua cara untuk mendapatkan nilai X dari fungsi cos 2X. Diantaranya, untuk 2X1, kamu bisa pakai yang pi per 2 ditambah K dikali 2pi ya. Atau untuk yang X2, karena dia di sini ya ada koefisiennya 2 ya, jadi 2X2 ya. 2X2 sama dengan min pi per 2 ditambah K plus 2pi. Aduh, masih bingung nih untuk mencari nilai X dari persamaan trigonometri ini. Saya sudah ada videonya, kalian bisa cari ya, untuk persamaan trigonometri ya. Oke. Nah, di sini dia ada koefisiennya 2, jadi kamu bagi kedua ruas ini dengan 2 ya. Jadi untuk mendapatkan X1-nya, kamu bagi 2 ya. 2 bagi 2, ini kan tinggal X1. Lalu, pi per 2 dibagi 2 berapa? Pi per 4. Lalu yang ini, K dikalikan 2pi dibagi 2 ya, 2-nya hilang. Jadi tinggal K pi ya. Atau kalau misalkan nanti soalnya dalam bentuk satuan derajat ya, di sini berarti K dikalikan dengan 180 gitu ya. Atau untuk X2-nya, sama ini juga kamu bagi 2 jadi min pi per 4 ditambah K dikalikan pi. Nah, K ini sebarang nilai konstanta ya. Kita coba ambil untuk K-nya sama dengan 0. Kalau misalkan K sama dengan 0, kita cari di sini untuk masukin nilai X-nya. Nilai X-nya berapa di sini? Kalau misalkan K-nya 0, 0 dikali pi, 0 kan ya. 0 ditambah pi per 4 berapa? Pi per 4. Lalu untuk yang X yang ini, K-nya kita ganti jadi 0. 0 dikali pi, 0. Ditambah min pi per 4, jadi min pi per 4. Nah, karena ini dia intervalnya atau daerahnya itu dari 0 sampai 2pi, maka nilai min pi per 4 ini tidak termasuk ya. Jadi TM. Nah, kita cari untuk nilai K-nya sama dengan 1. Nah, kita masukin ke sini 1. 1 dikali pi, 1 pi atau pi ya. Pi ditambah pi per 4 berapa jadinya? 5 per 4 pi. Kita masukin ke sebelah sini. Kalau misalkan ini 1, berarti 1 dikali pi, pi ya. Min pi per 4 ditambah pi berapa jadinya? 3 per 4 pi. Oke, sekarang kita coba masukin K-nya sama dengan 2. Ini K-nya sampai berapa ya? Sampai dia memenuhi interval ini ya. Kalau misalkan dia sudah lewat, ya sudah, nggak usah dicari lagi. Kita masukin K-nya 2 di sini. 2 kali pi, 2 pi. 2 pi ditambah pi per 4 jadinya berapa tuh? 9 per 4 pi ya. Nah, itu dia tidak memenuhi ya, karena intervalnya dia sampai 2 pi doang. Oke. Lalu untuk yang X2-nya, kalau kita masukkan K-nya 2, 2 pi
ditambah atau min pi per 4 ditambah 2pi berapa jadinya? 7 per 4pi ya. Ini dia memenuhi. Jadi ada nilai-nilai X yang memenuhi dia pi per 4, terus 3 per 4, 5 per 4, lalu 7 per 4 ya. Dari sini kita coba masukin untuk X sama dengan, yang pertama ini dia, untuk X sama dengan pi per 4. Maka fx-nya sama dengan, fx-nya kita masukin ke sini tadi 5 sin X cos X. Berarti 5 dikali sin X, sin X-nya pi per 4 ya, sin pi per 4 itu 45 derajat kan, sin 45 derajat berapa dia, 1 per 2 akar 2 ya, di sini 1 per 2 akar 2, lalu cos X, cos 45 derajat juga sama, 1 per 2 akar 2 ya, kalau dikalikan akar 2 kali akar 2, 2 ya, 2 sama 2 bisa dicoret, jadi tinggal 5 per 2. Lalu untuk X-nya sama dengan, kita urut dari yang terkecil dulu ya. X-nya sama dengan 3 per 4. 3 per 4 pi, maka fx-nya sama dengan 5 dikalikan dengan sin X. Sin 3 per 4, dia masih di kuadran 2 ya, dia positif. Nilainya 1 per 2 akar 2. Lalu cos 3 per 4 ya, di kuadran 2 nilainya negatif. Negatif 1 per 2 akar 2. Ini dia min 5 per 2. Lalu kita cari lagi untuk nilai X-nya 5 per 4. Nah, ini pun sama. Ketika kamu dapat nilai X yang dari sini, pasti kamu akan mendapatkan nilai yang positif. Nilainya 5 per 2. Begitupun yang ini ya. X-nya sama dengan berapa tadi? 7 per 4. 7 per 4, maka kamu akan dapat, ini kok jadi miring ya? Dapat nilainya min 5 per 2 ya. Jadi nilai maksimumnya berapa ini? Untuk fungsi fx sama dengan 5 sin X cos X, dia nilai maksimumnya 5 per 2. Lalu nilai minimumnya min 5 per 2 gitu ya. Nah, untuk yang ini kalau misalkan kalian masih bingung mencari nilai X-nya, kalian bisa tonton di video saya tentang persamaan trigonometri ya, untuk mencari nilai X dalam fungsi, baik itu sinus, kosinus, maupun tangen ya. Kita ke contoh soal berikutnya. Untuk contoh soal nomor 4, di sini tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi Gx sama dengan 3 per 2 sin X plus 3 ya. Selangnya masih sama, dari 0 sampai 2pi. Kita coba menyelesaikan di sini deh, di atas pindah ya. Kita turunkan dulu tadi fungsinya, jadi apa? Jadi turunannya dia harus sama dengan 0 ya. Maka turunan fungsinya, karena ini dia bentuknya apa? Pecahan atau pembagian, kita bikin UV-UV-nya dulu ya. Di sini U-nya sama dengan 3, lalu U aksennya sama dengan 0. Pi-nya penyebutnya ya, berapa penyebutnya? 2 sin X plus 3. Nah, lalu turunannya apa? 2 sin X turunannya berarti 2 cos X ya. 3-nya ini 0, jadi nggak perlu ditulis ya. Jadi ini ketemu sama ini, 0 dikali yang ini udah pasti 0 ya. Lalu kita tulis di sini G aksen X sama dengan, di sini kan dia ketika 0 dikali ini, kamu nggak perlu tulis lagi ya, hasilnya sudah pasti 0. Lalu dikurangkan rumusnya, saya tulis deh, UV min UV per V kuadrat. Ini aksen ya. Ini kan ditarik ke sini, karena hasilnya 0, kamu nggak perlu tulis lagi, oke? Jadi kamu tinggal yang ini ya, min 3 kali 2, jadi berapa? Min 6 cos X per, berapa di sini? Penyebutnya jadi 2 sin X plus 3 pangkat 2 ya. Ini harus sama dengan 0, ini juga harus sama dengan 0. Nah, ketika fungsinya pecahan, kamu cukup melihat pembilang saja. Artinya fungsi ini akan menjadi 0 ketika pembilangnya bernilai 0 ya. Jadi kamu tinggal fokus sama pembilangnya aja. Jadi min 6 cos X sama dengan 0. Jadi cukup lihat pembilang. Lihat pembilangnya aja ya. Di sini min 6 cos X sama dengan 0. Lagi-lagi di sini ada min 6-nya, kita pindah ruas. Jadi cos X sama dengan 0 dibagi min 6 berapa? 0. Nah, untuk cos X sama dengan 0, nilai X yang memenuhi berapa aja? Tadi kan sudah ya, nilai X yang memenuhi untuk
dia cos X sama dengan 0, kita tadi udah dapat di sini berapa? Untuk cos X dia nilainya pi per 2 sama 3 per 2 pi ya. Kalian boleh mengingatnya, artinya kalau ada muncul soal seperti itu lagi, kalian udah langsung bisa jawab ya. Di sini nilai X yang memenuhi pi per 2 sama 3 per 2 pi. Oke, ya. Lalu kita substitusikan ke nilai GX-nya. Nah, di sini untuk X sama dengan pi per 2. Nah, kita masukkan ke GX-nya. GX-nya berapa di sini? 3 ya. 3 per 2 dikali sin. Kita langsung masukin aja ya. Di sini kan sin X. Artinya sin pi per 2. Sin pi per 2 nilainya berapa? 1 ya. 1 ditambah 3. Oke. Di sini jadi 3. Bawahnya 2 kali 1, 2 tambah 3, 5 ya. Jadi 3 per 5. Oke. Lalu kita masukkan untuk yang nilai X-nya 3 per 2 pi. 3 per 2 pi, maka GX-nya sama dengan 3 per 2 dikalikan dengan sin 3 per 2. Sin 270 derajat nilainya min 1 ya. Jadi 2 kali min 1 ditambah 3. Ini kita sederhanakan. 2 kali min 1, min 2. Min 2 tambah 3, 1 ya. 3 per 1, jadi 3. Nah, di sini kita bisa dapetin untuk yang 3 per 5 berarti yang ini dia nilai minimum ya. Lalu yang 3 ini dia nilai maksimum. Oke ya, jadi untuk fungsi GX sama dengan 3 per 2 sin X plus 3 dia mempunyai nilai minimumnya 3 per 5. Lalu nilai maksimumnya dia 3. Oke, kita ke contoh berikutnya ya. Di sini untuk mencari nilai maksimum dan minimum fungsi dari ketika fungsinya berbentuk A sin X plus B cos X ya. Sini contohnya, saya sudah kasih contoh di sini fungsi fx-nya sama dengan 4 sin X ditambah 3 cos X. Nah, caranya masih sama kayak tadi. Kita pakai simulasi bahwa untuk mencari nilai maksimum dan minimum dia turunannya harus sama dengan 0 ya. Jadi di sini f aksennya harus sama dengan 0. Maka kita turunkan fungsinya 4 sin X. Berarti turunannya sama dengan berapa? 4 cos X. Lalu 3 cos X turunannya min. Jadi min 3 cos X sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kira-kira gimana ya kamu sorry ini cos ya, turunannya cos dia sin. Oke, sorry. 3 sin. Sebentar saya hapus dulu. Oke, baik. Di sini dia jadi min 3 sin X. Min 3 sin X. Nah, kamu boleh pindah ruas ya. Sinnya di sini jadi berapa? 4 cos X sama dengan min 3 pindah ruas jadi plus ya. 3 sin X. Nah, dari sini kamu bisa, apa nih, bisa kamu sama-sama bagi dengan cos ya. Jadi 4 cos X kalau dibagi cos jadi 4 ya. Jadi sin X kalau dibagi cos jadi 3 sin X per cos X. Nah, sin X per cos X itu dia jadi tan kan? Jadi 4 sama dengan 3 tan X kita pindah aja ke sebelah kiri ya. Tan X sama dengan berapa nih? 4 per 3. Nah, untuk tan X sama dengan 4 per 3, berarti kamu bisa nyari nilai sin X-nya dan juga nilai cos X-nya ya. Kamu bisa pakai segitiga gitu. Di sini kalau ini sudutnya X ya. Misalnya kalau tan dia rumusnya apa? Depan per samping ya. Di sini depannya 4 ya, harusnya segitiganya yang paling panjang yang ini. Ini 4, ini 3 ya. Berarti untuk mencari nilai yang sisi miringnya, dia didapatkannya berapa? Kalau nyari sisi nilai miringnya jadinya gimana? Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat kan ya? Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berapa di sini? 16 tambah 9, akar dari 16 tambah 9, 25 ya. Akar 25 berapa? 5. Jadi kamu bisa dapat sin X-nya berapa di sini? 4 per 5. Sin rumusnya depan per miring kan? Untuk cos-nya kamu bisa dapat 3 per 5 gitu ya. Nah, untuk nilai tan X 4 per 3, ini kan di kuadran 1 ya. Untuk nilai
nilai tan X positif itu nggak cuma di kuadran 1 aja, tapi juga ada di kuadran 3 ya. Di kuadran 3, di mana di sini nilainya min 4, ini juga min 3. Lalu untuk mencari sisi miring yang ini, dia dari min 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat juga, sama-sama 5 gitu ya. Jadi ketika di sini bisa aja tan X-nya, saya bagi 2 di sini ya. Di sini ketika tan X-nya 4/3, maka nilai sin X-nya dia juga bisa min 4/5 dan cos X-nya juga bisa min 3/5 ya. Baru kalau sudah sampai sini kita bisa masukkan untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya gitu ya. Kita masukkan untuk nilai sin X dan nilai cos X-nya sama dengan 4/5 dan 3/5 ya. Berarti di sini untuk sin X sama dengan 4/5 dan cos X sama dengan 3/5, maka F aksennya sama dengan, kita langsung aja ya, 4 sin X, berarti 4 dikali sin X-nya berapa? 4/5 ditambah, di sini apa? 3 cos X, berarti 3 dikali cos X-nya 3/5. Oke. Kita kalikan, 4 kali 4, 16. 16/5 ditambah berapa nih? 9/5, jadi 25/5 ya, jawabannya 5. Oke. Lalu untuk sin X-nya sama dengan min 4/5 dan cos X-nya sama dengan min 3/5, maka Fx-nya sama dengan, sama kita masukin juga, 4 dikalikan dengan sin X. Sin X-nya min 4/5. Lalu ditambahkan dengan 3 cos X-nya min 3/5 ya. Ini kalau kita jumlahkan jadi min 16 ditambah min 9, min 25. Min 25/5 jadi min 5. Maka ini 5-nya dia nilai maksimum, ini min 5-nya dia nilai minimum. Nah, untuk persamaan trigonometri yang bentuknya A sin X plus B cos X, kalian untuk mencari nilai maksimumnya, kamu lihat deh. Di sini 5, dia didapatkan dari akar ini kan, akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Kalau misalkan dia maksimumnya 5, dia minimumnya di sini min 5. Untuk yang persamaan ini, nilai maksimumnya kamu boleh pakai akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Lalu untuk nilai minimumnya, di sini kan min 5, berarti kamu tinggal tambahin minusnya di depan. Depannya jadi min akar A kuadrat ditambah B kuadrat gitu ya. Kalau kita misalkan langsung masukin dari sini, berarti berapa di sini nilai maksimumnya? Untuk A-nya berapa? Dia 4. Terus B-nya 3, berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Di sini sama dengan 5. Lalu yang ini dia min 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Dia sama dengan min 5 ya. Jadi untuk ketika fungsinya kamu mendapatkan fungsi yang bentuknya bla 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 sin X, bla 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 cos X, kamu bisa pakai rumus yang akar ini ya. Tapi lihat-lihat persamaannya. Kadang dari persamaan yang dia fungsinya rumit, nah maka kamu bisa ubah jadi fungsi yang seperti ini biar kamu bisa gampang untuk cari nilai maksimum dan minimumnya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian bisa paham dari pembahasan saya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, kita akan belajar tentang garis singgung kurva. Oke, selamat belajar.